Tentara Nasional Indonesia lagi-lagi menuai sorotan setelah kematian Prada Luki Namo yang diduga disiksa seniornya. Kasus ini jadi indikator kekerasan tanpa ujung di tubuh TNI. Apa yang salah? Kita akan membahasnya dengan Direktur Eksekutif ISES Khairul Fahmi, dan kami sebelumnya juga sudah mencoba menghubungi Kadis Penat dan juga Kapendam Udayana, namun belum memberikan respons hingga dialog ini dilakukan. Saya akan menyapa satu narasumber saya pada malam hari ini. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak Diana. Mas Fahmi, ini bukan kali pertama sebenarnya ketika kekerasan dilakukan di lingkungan ataupun di sekitar prajurit TNI. Apakah memang kultur kekerasan ini akan selalu hidup di tubuh TNI? Apa yang salah menurut Anda? Ya, pertama kita melihat ini tragedi berlapis ya. Seorang prajurit muda gugur bukan di medan operasi tapi di tangan senior-seniornya sendiri. Ya, ini memalukan sekaligus menyedihkan gitu ya. Ya, dan ya kita lihat bahwa TNI ini organisasi hierarkis, ya ini fitrah organisasi militer ya. Jadi ini normal. Tapi masalah itu kemudian muncul ketika disiplin dimaknai keliru, bukan sebagai kewajiban membina, melainkan sebagai hak untuk menghukum gitu ya. Dan dalam kasus Prada Luki tadi kita dengar Pak Kadis Penat menyebutkan dalam rangka pembinaan. Nah, istilah pembinaan ini digunakan, tapi ya saya kira kita harus tegas ya. Pembinaan yang sah itu tujuannya jelas ya, membangun kemampuan, karakter, kemudian disiplin, ya melalui metode yang terukur, aman, diawasi dan sesuai prosedur gitu ya. Begitu itu melampaui batas keselamatan, merendahkan martabat, ya saya kira itu bukan lagi pembinaan, itu kekerasan, atau kalau kita meminjam apa yang disebut Presiden kemarin dalam pidatonya, itu kekejaman saya kira gitu. Dan saya kira kalau kita bicara soal apakah kultur kekerasan ini memang ada di tubuh TNI, ya memang betul ya, TNI itu alat kekerasan negara gitu ya. Tapi kekerasan yang dimandatkan pada TNI ini adalah kekerasan yang bersifat sah ya, kekerasan yang memang dibutuhkan dan harus proporsional gitu ya. Artinya ya yang perlu dibenahi kemudian adalah bukan kapabilitasnya tapi penyaluran dari kekerasan ini ya, supaya tidak salah sasaran ke sesama prajurit, apalagi kalau ke warga sipil ya. Jadi bedanya jelas ya antara kekerasan yang proper dan yang tidak proper gitu ya. Jadi ada mandat hukum, ada proporsionalitas, dan ada akuntabilitas. Nah ini, karena kalau kita bicara kekerasan, ya memang dia harus ada di tubuh militer manapun gitu ya, karena dia memang mandatnya itu sebagai alat kekerasan. Dan kemudian superioritas juga dibutuhkan gitu ya, terutama dalam konteks menghadapi musuh, menghadapi lawan gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kalau kita bicara dalam konteks kekerasan yang tidak proper tadi, kalau tanpa etika profesi, kemudian tanpa kontrol yang bertanggung jawab dari atasannya, superioritas ini ya bisa dengan mudah berubah menjadi arogansi. Nah, di ruang-ruang yang pengawasan tidak efektif gitu ya, kemudian arogansi ini akan cenderung mencari objek yang terdekat, ya, tadi yang saya sebutkan, junior atau warga yang rentan gitu. Ya. Nah ini kalau kita melihat kasusnya begitu ya Bang Fahmi, ini kan ada kurang lebih 20 orang dan bahkan terbuka tersangkanya itu bertambah, artinya ini merupakan kekerasan kolektif. Nah kalau tadi Anda menyebutkan bahwa memang perspektif yang harus dipakai, memang militer ini tidak bisa lepas dari kekerasan, tapi bagaimana kekerasan ini dilakukan atau disalurkan secara proporsional itu yang penting. Nah dari segi kultur, dari segi pendidikan, apakah memang ada ruang untuk memutus kultur kekerasan yang tidak sesuai proporsinya ini? Atau mungkin memang itu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan begitu? Atau seperti apa Bang Fahmi? Ya sebenarnya sangat mungkin ya.
sangat mungkin ini dilakukan ya bukan perubahan kultur tapi apa namanya menjalankan kultur yang semestinya gitu ya sesuai dengan apa namanya nilai-nilai keprajuritan yang memang ditanamkan pada masa pendidikan gitu ya. Jadi saya kira tidak ada yang salah sebenarnya dalam kalau kita bicara pendidikan, pelatihan gitu ya. Tapi ini problem yang saya kira lahir dari ekosistem yang ya katakanlah memiliki masalah gitu ya. Sistem pengawasan kalau sistem pengawasannya itu oke, ya pemimpinan mikro ya itu juga oke, norma satuan berjalan dengan baik, saya kira peluang penyimpangan seperti kekerasan yang improper ini ya akan sangat kecil gitu ya. Iya. Nah, kemudian apa namanya tadi disinggung juga soal kekerasan kolektif. Dalam kekerasan kolektif itu kan biasanya ada pemicu situasi, ada identifikasi kelompok, kemudian ada rasa peran sosial ya yang mendorong adanya kemudian depersonalisasi gitu ya. Oke. Korban tidak lagi dilihat sebagai individu, emosi memuncak, kemudian dehumanisasi terjadi. Ya, artinya eh, korban tidak lagi diperlakukan sebagaimana layaknya apa namanya manusia ya gitu ya. Itu yang saya kira terjadi ya. Kan makanya kita lihat apa namanya ada apa namanya kekerasan yang melampaui batas keselamatan dan merendahkan martabat tadi. Nah, eh, ini apa namanya bukan kultur yang dibentuk dari awal artinya dalam pendidikan gitu. Ini apa namanya justru saya kira ini lebih cenderung pada eh, karakter pasca pendidikan ya, dibentuk oleh lingkungan satuan, pola asuh senior, keteladanan atasan, kemudian konsistensi sanksi. Ya. Prajurit yang awalnya sehat juga secara mental apa namanya bisa luntur ini kalau mereka berada di lingkungan kedinasan yang permisif terhadap kekerasan improper tadi. Inilah mengapa kemudian apa namanya ya saya kira iklim komando lebih menentukan daripada skor tes masuk gitu ya tes psikologi segala macam karena apa namanya lingkungan satuan yang saya kira kemudian lebih banyak mempengaruhi karakter dari para prajurit ini gitu ya. Baik. Tadi saya katakan kalau prajurit yang bagus dia bisa bahkan bisa apa namanya runtuh moralnya kalau lingkungannya tidak bagus gitu ya. Tapi prajurit yang katakanlah biasa-biasa saja pasti akan juga apa namanya memiliki apa namanya moralitas yang baik jika lingkungan satuannya juga baik. Ini artinya bahwa memang pengawasan di level mungkin kepemimpinan mikro seperti misalnya level perwira ini juga harus tegas begitu ya untuk menentukan yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Nah, kalau tadi kita saya mendengar begitu ya bahwa Anda menyatakan kalau memang ada yang salah, ada penyimpangan ya harus diselesaikan dengan koridor yang berlaku begitu. Nah, kalau kita melihat rilis begitu yang juga tersebar di media termasuk diterima oleh CNN bahwa memang kasus Prada Luki ini kan diduga begitu ya Bang Fahmi karena yang bersangkutan ini almarhum ini punya orientasi seksual yang berbeda begitu. Tapi sebenarnya kalau ada penyimpangan seperti ini sebenarnya seperti apa sih aturannya harusnya diselesaikan? Apakah teguran kemudian langsung dipecat atau seperti apa Bang Fahmi? Saya ya terus terang saya agak meragukan ya dugaan itu ya karena Prada Luki ini kan baru berdinas sekitar 2 bulan ya artinya dan apa namanya dugaan penganiayaan sudah terjadi sejak apa bulan apa 1 bulan sebelumnya kan gitu. Dalam posisi dia berada pada level terendah, masih muda, masih baru, saya kok meragukan ada keberanian dari yang bersangkutan gitu ya, untuk menunjukkan katakanlah orientasi yang berbeda tadi, kan gitu. Jadi menurut saya ini masih harus didalami, ya, dibuktikan dan kalau memang ini masih sesuatu yang sifatnya
apa namanya sumir gitu ya, indikasi-indikasi yang belum didukung bukti yang kuat gitu. Saya kira sebaiknya tidak di apa namanya disampaikan secara terbuka, karena ini tentu saja ini akan eh, mencederai apa namanya eh, penghormatan kita terhadap almarhum, kemudian juga eh, keluarganya begitu. Ini yang kita harus hormati juga gitu, sehingga eh, kalau saya terus terang saya masih meragukan ada kemungkinan ini terjadi karena penanganan orientasi seksual yang berbeda Oke, gitu. terakhir Bang Fahmi, kalau tadi kita melihat ada 20 prajurit, bahkan salah satunya adalah perwira, sanksi seperti apa yang tepat sekiranya untuk membangun jaring kejeraan itu supaya mungkin tidak ada lagi kekerasan yang tidak pada tempatnya seperti kasus dari Pradaluki ini? Iya, ini saya kira harus diselesaikan secara komprehensif gitu ya. Karena ini sudah berulang kali terjadi dan dalih pembinaan itu juga seringkali digunakan gitu ya. Dan tentu saja karena korban juga sudah tidak bisa dimintai klarifikasi, pemicunya juga seringkali juga eh, apa namanya sulit dibuktikan begitu ya. Nah, yang pertama saya kira pimpinan TNI harus menegaskan kembali ya sebagaimana yang disampaikan Presiden kemarin ya, soal membina dan melatih dengan baik, dengan keras gitu ya, tapi bukan dengan kekejaman. Artinya harus didefinisikan kembali ya bagaimana pembinaan yang baik dan tepat itu, termasuk batas-batas pembinaannya di setiap satuan. Kemudian semua komandan dan senior juga harus memahami bahwa ya pembinaan keras itu boleh, tapi harus sah, aman, terukur gitu ya. Kemudian yang kedua, ya hukum harus ditegakkan secara tegas gitu. Karena kalau apa namanya, saya kira pasal-pasal pidananya sudah tersedia kan ya. Jadi tinggal bagaimana kita berharap hukum ditegakkan secara tegas. Penetapan 20 tersangka ini kan sinyal awal yang saya kira tepat gitu ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan juga harus diperkuat dengan nilai-nilai keprajuritan yang humanis gitu ya. Kemudian yang keempat, ya tadi meningkatkan pengawasan oleh atasan langsung, kemudian ada mekanisme pelaporan yang aman untuk korban dan saksi, apa namanya, kemudian prinsip arahan Presiden ya melatih keras itu apa namanya harus menjadi kompas moral gitu ya, di semua level gitu. Tapi saya kira penekanan kita jelas bahwa level kompi dan peleton ini harus melakukan apa namanya pola pembinaan, pengawasan, pengasuhan yang tepat dan apa namanya layak begitu ya. Karena disitulah kehidupan sehari-hari prajurit berlangsung gitu ya. Komandan yang hadir memberi teladan, kemudian bisa mengawasi ketat. Ini apa namanya akan menutup celah kekerasan lebih efektif daripada aturan tertulis setebal apapun gitu. Jadi saya kira penting untuk menyoroti dan menegaskan peran para komandan di level ini. Baik, mau aturan setebal apapun apabila penegakan dan juga pemimpinnya tidak menegakkan secara tegas dan juga transparan sama saja. Kita harapkan yang terbaik untuk kasus Pradaluki, kita harapkan keluarga juga bisa mendapatkan keadilan yakni kisah yang sesungguhnya begitu ya soal kematian dari Pradaluki ini. Terima kasih Direktur Eksekutif ISES Khairul Fahmi malam ini di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Bang Fahmi.